Baik, kita buka kegiatan ini dengan membaca Bismillah. Kak Irfan, pimpin doa, Kak. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya untuk memulai kegiatan hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Tio, saya kembalikan lagi ke Kak Tio. Baik, kakak sekalian, materi hari ini adalah rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya. 1 JP ya, 45 menit. Oke, baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tenangkan dulu hati dan pikiran yang tadi masih di sekolah, masih di jalan, masih naik perahu ya. Fokus belajar, tunjukkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. 2 menit ya, mulai. Oke, baik. Apa kabar kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah, kabar baik, Kak. Alhamdulillah, kabar baik, Kak. Kabar baik. Kak Tio, gimana kabarnya Kak Tio? Alhamdulillah, kabar baik seperti kakak. Semoga di kita dan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Dan semoga dimudahkan rezeki kita oleh Allah SWT. Amin, amin. Baik, kita sudah berdoa bersama. Kesepakatannya sama dengan kemarin ya. Nyalakan kamera, memastikan mikrofon, ada sutunya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resend, dan gangguan teknik apabila ada. Itu adalah hal yang wajar. Ya, agak cepat nih Kak, karena ini 30 slide, 45 menit. Semoga lancar nih. Baik, agenda kita kakak sekalian hari ini adalah pendahuluan, yaitu kesiapan belajar, penyampaian tujuan, kan komitmen bersama. Belajar ya, 25 menit. Refleksi awal, kemudian penyampaian RTL, rencana tindak lanjut, pengantar tugas, tugas STL, penilaian dan dinamika 20 menit. Kemudian ada dialog dan tanya jawab 7 menit dan penutup 3 menit. Oke, baik kita masuk ke pendahuluan. Baik kakak, tolong ditulis di chat. Kira-kira persiapan kakak ini sudah sampai level berapa ini? Ya. Tolong ditulis di chat, kemudian nanti dijelaskan ya, 1-2 orang. Oke Kak Dari, silakan Kak, jelaskan Kak, kenapa hanya 7 aja ini? Oke. Mengenai level yang saya pilih itu Kak, ada level yang ke-7, karena apa yang kita pelajari selama ini alhamdulillah sudah banyak sekali yang saya dapatkan
tapi saya masih merasa kurang, Kak. Masih merasa kurang dalam mempersiapkan diri untuk belajar lebih banyak lagi ke depannya, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Kak Dari masih haus untuk belajar ya, Ki ya. Semoga nanti kalau sudah jadi fasilitator diseminasi, bisa lebih banyak belajar lagi. Siap, Kak. Oke, Kak Irfan. Kenapa pilih 5 ini malah? Jadi Kak, kenapa level 5 mungkin untuk kegiatan atau pembelajaran ada beberapa hambatan kan, karena apa namanya, sebelum pembelajaran ini ya Kak, masih ada kegiatan-kegiatan di luar Kak. Tapi saya masih berusaha untuk harus saya belajar Kak dalam kegiatan ini. Oke. Tapi sudah. Makasih Kak Irfan. Ya. Sama Kak. Makasih ya. Baik. Jadi Kak Irfan merasa masih level 5, tapi nanti kalau sudah jadi fasilitator diseminasi siap level 10 ya. Oke. Kak yang level 6 sekarang nih diwakili oleh Kak Sapi Muhammad Aris Saputro. Kenapa pilih level 6? Iya, terima kasih Kak atas waktunya. Kenapa saya memilih level 6 di sini, karena mungkin dari segi pemahaman itu sudah banyak mendapatkan pembelajaran di sini, dari rekan-rekan pun banyak hal-hal baru yang bisa saya pelajari. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang di-share oleh kawan-kawan sehingga mendapatkan pengalaman baru dari saya. Tetapi kenapa masih 6? Karena mungkin ini Kak, di sekolah saya banyak sekali kegiatan yang menempatkan di saya itu dikasih beberapa amanat oleh kepala sekolah untuk memegang beberapa kayak seperti kegiatan-kegiatan, menjadi fasilitator untuk P5, terus juga terlibat di kombel di sekolah. Jadi untuk waktunya Kak, kalau saya yang mungkin kenapa persiapannya atau level saya itu masih di 6, karena waktunya sering bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, makasih Kak Aris. Nanti kalau sudah jadi sini, tolong diatur waktunya ya. Yang penting jalan sama-sama, tidak tabrakan. Ya. Oke, yang paling tinggi Kak Lestu, pilih angka 8. Baik, itu saya pilih di angka 8. Karena apa? Justru saya menulis angka 8 dari segi waktu, kesiapan, dari tantangan kita sebagai calon hasil. Itu kenapa? Saya menulis 8 itu, saya rasa dari persiapan saya bahwa dari sebelumnya tuh saya merasa di diri saya itu cuma di 5 kemarin. Di 5 setelah dapat treatment, dapat materi dari semua, dari kata-kata hasil. Jadi ini saya rasa kesiapan saya bertambah begitu, bertambah di angka 8. Mungkin karena ada kesiapan itu saya bertambah juga untuk kesiapan belajarnya gitu. Itu yang saya. Oke, bisa siap ya nanti kalau jadi fasil ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Ini oke, kemudian baik kakak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta dapat memenuhi rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya, yang kemarin dibicarakan. Kemudian aspek penilaian di lini masa dengan baik dan benar. Oke, refleksi awal kita lakukan ini. Pembelajaran berbasis proyek. Ya. Kemarin kita sudah bicarakan masalah proyek, kenapa perlu kita melakukan
pendekatan berbasis proyek agar semua siswa itu bisa menghayati dan mengalami secara nyata ya tentang aspek kognitif, psikomotor dan efektif ya di dalam mengerjakan proyek itu. Karena di dalam proyek itu jelas dia akan secara sosial, secara empati, secara fisik itu akan terlibat dengan lingkungannya ya. Sehingga ini dicoba dipakai bagaimana proyek ini bisa menjadi suatu pendekatan belajar yang efektif. Nah, sekarang kakak sekalian, bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah ya. Oke. Bagaimana melibat komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya. Ini hanya sebagai refleksi saja. Bagaimana kita melibatkan voice, ya, suara, choice, ya, choice pilihan, ya, ownership, kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL, pembelajaran berbasis proyek. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, tujuan paradigma perubahan diri dari kelas dalam PJOK yaitu adanya keterampilan pedagogik guru PJOK yang khusus pada peserta didik. Dan pembelajaran berkelanjutan itu adalah dengan cara menerapkan keterampilan menggerakkan rekan sejawat ya. Oke, itu refleksi ya yang telah kita jalani. Kita tidak diskusi ya karena waktunya singkat. Sekarang kita yang ini, pengantar tugas ini. Silakan dibaca dulu Kak ya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Agar mereka memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Ya, Kak, setelah itu baru mati lampu ya. Oke, sinyal agak lelet. Pengantar tugas, Kak. Jadi sebelum merancang program kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang bersifat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTA yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun pilihan tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dan program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas ada di LMS ya, yang meliputi bahan tayang, rencana proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan ya, kemudian notulen, catatan diskusi KBS terkait RTA PJOK. Ya, bahan tayang perencanaan proyek melalui komunitas belajar. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Ini tugas ya, muaranya ini di akhir ini ya.
Nah, keseluruhan aspek ini ya bisa dibaca, diingat-ingat untuk unggah tugas meliputi ini ya 1, 2, 3, 4. Ini ada kata-kata bijak ya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Oke, ini menunjukkan Ratnakar. Penugasan mandiri, rencana tindak lanjut rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan khusus pembelajaran ini adalah peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian di lini masa dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya Kak, ini tentang bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi Kakak nanti akan mempresentasikan di komunitas belajar ya, yaitu bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Kemudian komponen programnya ada judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang, tujuan program. Ya. Mungkin di slide ini bisa ini, ada 8 ini ya. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, sekolah, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Online Kak ya. Jadi 9 slide itu khusus untuk proyek yang akan Kakak laksanakan. Nah, 1 ya, RTL yang Kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian selanjutnya Kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, ya, note to learn, catatan diskusi bersama KBS, video, foto, atau lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi ini hanya rencana aja Kak ya. Kakak presentasi rencana proyeknya apa, nanti pelaksanaannya bisa setelah pelatihan ini bisa dilaksanakan ya. Tentu harus direkam juga kalau mau jadi bukti dukung ya. Nanti di PMM itu bisa jadi bukti dukung itu. Kalau proyek kakak yang akan laksanakan ini dilaksanakan betul-betul ya. Jadi kakak ini proposalnya aja ini. Proposalnya dipresentasikan di komunitas belajar. Rencana program tersebut harus memuat elemen seperti di bawah ini. Pertama, komponen judul program kegiatan. Penjelasannya ya, judul program kegiatan perkenaan perencanaan proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam berbagai proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 23 ya, pendidikan gerak 24. Kebugaran ya, 25 SEM ya. Sport Education Model. Nah, setelah itu judul selesai, latar belakang. Di dalam latar belakang, kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Ya. Jadi jelaskan konteks program, jadi ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2 yaitu pemetaan aset sebelumnya itu ya tentang ini. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset. Ya, ini berarti kakak harus investigasi ya di siswa dulu, kemudian di orang tua ya, kemudian di sekolah. Harus diidentifikasikan. Tujuan program. Nah, biasanya setelah bab 1 ini tujuan program ya. Bagian ini harus secara jelas mencatatkan visi guru PJOK yang bersifat didik.
Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi penerima PJOK yang beserta peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ini tujuan programnya. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini penjelasannya, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus dikalkulasi dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Ya, kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali ya. Nah, seperti pada kita sama-sama belajar di SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan belajar berbasis proyek itu sendiri. Artinya, Kak, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dan mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru sifatnya adalah melakukan pendampingan selama proses proyek. Nah, tapi ini kita punya rencana ya, yaitu kaitan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah dan tindakan ini kayak. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-curricular di sekolah. Ya, artinya kita bisa membuat permainan kastika, permainan tradisional lain, itu masih berkaitan dengan co-curricular di sekolah ya. Jelaskan skala program, kegiatan yang memiliki ukuran dan detail target populasi, kelas usia. Jelaskan pengaturan program, kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program, dan kapan program kegiatan akan dilaksanakan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dan sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan. Gunakan informasi pemetaan hasil di modul sebelumnya ya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS ini. Contoh nama proyeknya. Yuk gerak yuk. Ini Joni, guru mapel PJOK. Diskusi bersama, mengembangkan materi dan atas konsep. Usaha bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta persiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan akses memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengenai materi dan akses persiapan penugasan presentasi didik dapat berupa galeri work, PPT atau video pendek dan punya rubrik penilaian. Ini kalau di SMA, SMP ini ada semua guru mapel ya. Namun kalau di SD, nah ini bagaimana guru mapelnya, tidak ada ya, yang ada guru kelas ya. Kemudian penyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Lalu fokuskan pada bagaimana KKI akan menggunakan sumber daya yang ada implementasikan dengan asset based thinking ya. Saya jelaskan dulu. Nomor 6 yaitu komponen penyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset based thinking. Kemudian ada nomor 7 rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Ibu Bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program. Ya, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Kemudian jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid dan sebagainya. Yang ke-8 Kak, ini terakhir ini tantangan ya, kemungkinan tantangan.
Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan ini. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba solusi atas tantangan tersebut. Nah, itulah Kak ya, apa yang harus ditulis, dilaporkan dalam bentuk makalah ya, dalam bentuk video, itu bisa dilihat dari sini. Nanti slide-nya akan saya share ya di grup ini ya, biar kakak bisa baca ulang lagi ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan ya. Ini soalnya 1 JP nih. Nanti tidak selesai. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. Jadi ada TKKR. T tujuan program. Nah, yang dinilai tujuan programnya mengarah ke perwujudan berbasis PJOK yang pusat pada studi D, mendukung pertumbuhan suara, pilihan dan kesulitan dalam diri studi D. Kemudian dilengkapi dengan indikator kecerdasan yang terukur dari tujuan program. B. Kelengkapan rencana dalam program. Jadi kakak sekalian, di situ yang dinilai adalah deskripsi terkait yang dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan dan rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Berikutnya yang dinilai adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk mendapatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang terakhir adalah rencana evaluasi program. Jadi yang dinilai adalah lini masa, evaluasi yang jelas, kemudian sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, kemudian teknik pengambilan data. Ya, pakai observasi kah, dialog kah, survei, wawancara atau lainnya ya. Silakan aja. Nah, lini masanya seperti ini Kak ya. Lini masa RTL. Nah, penyusunan rencana tidak lanjut kapan? Kakak tulis di sini ya. Kemudian menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen, catatan diskusi, KPS terkait RTL PJOK yang pusat pada studi D dan dokumen lain yang relevan. Ini kira-kira 6 hari lah dari si pengantar ini. Ya. Kemudian ada penilaian ya, setelah nilai. Kemudian tanggal 13 Agustus ya. 13 Agustus ya. Itu ada umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Sekarang tanggal 5 ya. Nanti ada 8 hari lagi. Itu ada pertemuan lagi yaitu umpan balik RTL ya. Baik, kemudian jadi ini informasi tambahan. Jadi RTA yang ini di LMS kayaknya yang ada. Ya Ibu Pak Buat akan mendapatkan penguatan bertrotor. Selanjutnya Ibu Bapak diberitahu adalah disebut di sekolah untuk mendapatkan pengakuan, masukan dan pembayaran dari seluruh mitra komunitas belajar dalam sekolah. Sebagai bagian akhir dari kegiatan PKG PJOK RTL yang Ibu Kakak sudah buat ya, harus dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan, lalu diunggah di LMS untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik dari fasilitator. Ini Kak ya, tugasnya jelas Kak ya? Kalau sudah jelas, mari kita diskusi dan tanya jawab. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan?
Ya, silakan Kak Alex. Kamu silakan. Ini belum kan? Oh ya, Kak Alex dulu, silakan. Baru Kak Anissa, lalu Kak Jalfidin ya. Halo, Kak Alex, silakan. Siap, lelet Kak tadi Halo. lama kepencetnya baru bisa. Oh iya. Ya, iya Kak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. yang ingin saya tanyakan terkait juknis yang disampaikan tadi terkait RTL Kak. Di sana tidak dijelaskan durasi video yang maksudnya batas minimalnya berapa, maksimalnya berapa Kak Tio. Nah, kemudian pada RTL tersebut apakah nanti juga dijelaskan secara rinci kepada KBS ketercapaian hasil belajarnya Kak Tio? Maksudnya begini, akan ada tujuan pembelajaran. Di awal-awal kan ada tujuan pembelajaran kan begitu Kak Tio. Kemudian ya setelah tujuan pembelajaran kan capaian dan langkah-langkah. Nah, artinya di sini apakah langsung dijelaskan secara detail maksudnya teknis penilaiannya maksud saya Kak Tio, lebih ringkasnya. Oke, baik Kak Alex. Ya. Baik, jadi pertama memang videonya tidak ada durasinya ya. Silakan aja dibuat ya sampai selesai ya. Kemudian kalau nanti laporan atau umpan balik, nah itu ada durasinya itu ya. Itu yang di-upload di PMM itu, kalau video yang lain itu maksimal 5 menit itu ya. Ya itu, tapi kalau RTL ini tidak ada ya. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya silakan Kak dibuat selengkap mungkin. Jadi jelaskan pertama judulnya dulu ya, tujuannya, programnya apa, lalu bentuk evaluasinya bagaimana, silakan aja dibuatkan slide-nya itu. Gitu Kak ya. Satu lagi Kak. Oh ya, silakan. Ya, karena tidak ada juknis yang baku begitu kan Kak. Jadi videonya boleh dikreasikan ya Kak ya, misalnya dikasih kasih tulisan atau diedit dikit-dikit gitu boleh ya Kak ya? Iya boleh. Itu sudah saya share itu contohnya yang tiga itu. Sudah dilihat belum? Sudah dilihat sepintas tadi Kak. Oke, baik. Sudah dilihat ya. Siap. Terima kasih Kak Tio. Oke. Bisa sekarang. Baik. Nanti dilihat lagi ya. Oke. Sekarang Kak Anissa ya. Kita masalahnya harus cepat nih, 45 menit. 1 JP soalnya. Oke, Kak Anissa silakan. Ya. Kak Anissa, mood-nya diaktifkan. Masih mood Kak? Oh, mic-nya bermasalah. Ya, coba diperbaiki dulu ya. Oke, silakan Kak Jalfidin dulu. Jalfidin baru Kak Darul. Kak Jalfidin dulu, silakan. Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Termasuk istilah nih ya. Ini masalah Excel ini pendek menangnya atau penyangga panjang. Soalnya di sini tadi kami kan di sekolah ini kan termasuk ada perencanaan kegiatan dari lomba 17 Agustus. Jadi saya tadi pikir tuh langsung membuat dari programnya tuh lomba 17 Agustus ya di sini kan. Jadi seperti program untuk 17 Agustus ini lombanya tidak masalah Kak. Termasuk jangka pendek jadinya programnya nih.
pelaksanaannya Baik. nanti nih. Ya, Kak Jalvidin, ini pelaksananya bisa setelah Agustusan boleh ya. Jadi Kak Jalvidin hanya mempresentasikan aja rencana di komunitas belajar di sekolah ya, di Dewan Guru itu ya. Ya. Mempresentasikan aja itu mungkin sebentar aja. Nanti pelaksananya setelah pelatihan ini selesai atau setelah Agustusan selesai boleh dilaksanakan program yang Baik. Kak Jalvidin rencanakan proyeknya. Soalnya Itu apa? ya. Soalnya kan apa kami ini kan apa habis selesai 17 Agustus melaksanakannya jadi bikin caranya gitu jadi panitia. Nah, jadi saya ini sambil-sambilan langsung untuk memberikan apa program dari lomba 17 Agustus begitu jadinya Kak. Jadi nanti kalau untuk dalam video kan jadi sekalian gitu untuk kita nanti dapat sekali lagi. Nah, jadi untuk sekalian untuk memberikan dokumentasi nanti kita memberikan apa petunjuk untuk arah dalam pelaksanaannya nanti seperti itu Kak. Oh iya, bisa sekalian jadi satu kegiatan dengan 17 Agustus ya proyeknya. Nah iya seperti itu. Ada masalah Kak ya? Boleh Kak, silakan. Boleh. Oh, Boleh. Terima kasih Kak ya. Oke, gimana Kak Anissa? Apa sudah baik mic-nya? Halo? Masih bermasalah Kak Anissa ya mic-nya. Oke Kak Darul tadi angkat tangan. Halo, udah oke kayaknya nih. Oke Kak Darul sebentar ya, Kak Anissa dulu. Oke, silakan Kak Anissa. Baik, saya mau tanya Kak, kemarin kan kita sudah buat program gitu kan, boleh nggak program yang kemarin itu yang kita buat slide-nya, kemudian yang kita sampaikan ke kawan-kawan guru yang lain? Oh iya, boleh itu. Memang itulah yang kalau bisa proyek kemarin yang sudah dirancang itu dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih. Ke Dewan Guru ya. Gitu. Oke, silakan Kak Darul. Oke. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang akan kemudian saya tanyakan itu sudah sendirinya terjawab tadi Kak oleh Kak Pasil, sudah menyampaikan begitu. Karena tadi saya berpikir begini, RTL yang akan kami laksanakan itu berikut juga dengan kegiatannya, karena di sana ada tagihan dokumentasi yang diminta begitu. Ternyata tadi Kak Pasilnya sudah menjawab boleh kegiatan tersebut dilaksanakan setelah RTL ini kita buat begitu ya Kak ya, kira-kira ya. Yang pertama itu mungkin. Yang kedua penegasan saja Kak, mungkin alur RTL yang nanti akan kami laksanakan adalah berarti kan kami membuat semacam kayak program gitu ya Kak ya, program. Halo, cek. Iya, betul. Iya. Ini suara siapa yang bocor ya? Halo. Iya. Ngapa Kak Heri? Baik Kak, menegaskan saja mungkin ya Kak ya. Jadi kegiatan kami di RTL ini adalah nanti kemudian membuat rancangan program yang kemudian kami slide-kan. Kemudian dari hasil rancangan program yang kami buat tersebut nantinya akan kami presentasikan bersama KBS gitu ya Kak ya. Kemudian nanti didokumentasikan. Nah, hasil dari dokumentasi kemudian program yang kami buat tersebut kemudian diupload ke dalam tagihan tugas kerja di RTL itu ya Kak ya. Kira-kira begitu ya Kak ya pemahaman saya. Mungkin itu aja sih Kak, hanya untuk penegasan. Kalau untuk pertanyaan sebetulnya sudah dijawab tadi sebelumnya oleh Kakak. Begitu, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tio, suaranya masih di mute Kak. Mic-nya nyala. Oke, baik. Terima kasih Kak Garul, Kak Adisa, Kak Alek ya. Kak Jalvidin tadi sudah bertanya dan dan kita lanjutkan aja. Apakah ada yang lain yang mau ditanyakan atau diskusikan? Oke, Kak Rahmat, silakan Kak. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Kak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
langsung saja terkait dengan apa namanya RTL ini. Apakah ketika kita nanti ingin membuat rencana tindak lanjut ini harus relate, harus sesuai dengan proyek yang kemarin sudah kita susun, atau kita boleh membuat program lagi seperti itu, Kak Tio? Itu saja. Terima kasih, Kak Tio. Oke, baik. Jadi supaya saling berurutan atau saling nyambung-menyambung ya, sebaiknya yang dibuat proyek kemarin dilaksanakan. Kalau mau mengganti itu boleh aja ya, tapi harus di-upload lagi ya, rencananya itu di-upload lagi, kemudian dilaksanakan. Ya. Kalau berbeda ya kan nggak nyambung nanti jadinya. Oke, berarti ini relate dengan yang kemarin ya Kak Tio ya, program yang sudah kita buat kemarin terkait dengan project. Itu nanti kita apa namanya rencanakan ditindaklanjuti ini seperti itu ya Kak Tio ya. Iya betul. Laporannya seperti yang sudah saya terangkan tadi ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Tio. Ya. Siap Kak. Ya. Terima kasih. Ini ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau enggak ada lagi? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, apakah videonya sudah dilihat semua atau walaupun sekilas sudah ditonton ya? Sudah Kak, sudah. Sudah Kak. Sudah ya? Sudah Kak. Kalau sudah, ini video yang kita Mungkin Kak, berarti kan kita harus buat ini juga slide untuk PowerPoint juga ya Kak ya, terkait dengan penyampaian terhadap kepada teman-teman gitu. Oke, betul Kak Rahmat. Jadi Kakak buat slide untuk bisa dipresentasikan dan dijelaskan seperti yang ada di video ini ya, bisa seperti ini. Izin sebentar ya, kita mungkin 1 menit saja memperlihatkan video, mungkin ini belum dilihat ini ya. Coba. Bentar. Ya, nanti loading ya. Apa lambat ini? Bentar Kak ya, ini agak lambat nih. Ya Kak. Ini 2 bawah dan 3 4 5 6 ya, sampai 6 aja. Kemudian tangan kiri 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini, 5 seperti ini, 6 seperti ini. Kanan dulu yuk, 1 tangan kanan dulu, 2 3 4 5
Nah, oke. Ya, ini adalah bukti karya angkatan pertama Kak ya. Ini Kakak seperti ini yang diminta nanti ya. Nah, di sini Kakak boleh berkreasi ya. Inovasi. Sambil melakukan pemanasan atau permainan breaking sambil menjelaskan materi Kakak, itu boleh. Yang penting enjoy aja, nyaman, relax, menyenangkan, ukur yang lain. Bisa. Oke, sekarang ya. 1. Ya, 2. 3. 4. 5. 6. Oke. Yaitu saya singkat WORS SKCR, di mana saya ambil mutu kita atau unit kita, saya buat dari 12. Hanya saya tambahin warga sekolah. Warga sekolah ini kita guru, pegawai staf, dan juga murid. Dan harapannya nanti kita bisa melibatkan stakeholder yang ada, misalnya dari yayasan SMP ataupun misalnya orang tua, ya. Harapannya ke depan seperti itu. Berikutnya, ada pun latar belakang dari program ini, yaitu yang pertama, dasarnya yaitu pemikiran KHD Teater Dewantara mengenai pendidikan umumnya, berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Itu yang pertama landasannya. Mungkin cara pengisinya nanti membaca sama tentang kesehatan. Kepala sekolah dan tugas dari BKG ini juga melakukan diseminasi pada melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga untuk menikmati waktu senggang. Yang berikutnya, minat berolahraga murid kita di sekolah ini saya rasakan saya kira cukup kayak sehingga itu menjadi modal saya Oke, bagaimana Kak Marius? Apa sudah jelas RTL-nya nanti? Baik Kak, tadi saya lambat mau bertanya itu RTL yang dibuat itu apakah berdasarkan program yang kita buat kemarin Kak? Ya, kalau bisa dilanjutkan Kak. Kalau mau ganti nanti diupload lagi proyeknya ya. Oke Kak, diupload lagi, diunggah lagi di LMS lagi. Nggak apa-apa, nanti nyusul. Ini yang saya buat lagi. Karena harus nyambung apa yang dibuat di proyeknya, pelaksananya juga seperti yang diupload kemarin. Oke Kak, siap. Baik, terima kasih Kak Maris. Yang lain gimana? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti kita sudah sampai ke closing ya, ke penutupan nih. Oke, untuk penutup ini saya minta Kak Heri ini nih, Kak Heri lagi ya, membalas pantun saya nih ya. Siap Kak Heri, jangan dilimpahkan ke Kak Alek lagi nih, Kak Alek jadi bingung ya. Aku juga. Kalau ladang banyak hama. Cakep. Tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Aduh. Tambah lagi ya. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua.
Cukup sekian. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal Jawab alamin. Kak Heri, jawab Kak Heri. Mantap. Jawab Kak Heri, Kak Heri. Tunggu loh, kata Kak Pasel tuh kok cukup sekian dan terima kasih. Oh, berarti udah diakhiri berarti itu Kak. Cuman dia saya nak nyambung tuh. Kak Heri punya pantun? Pantun enggak? Apa enggak ya? Belum ada nih Kak. Belum ada ya? Iya Kak. Pantun biasanya kalau ada sumur di ladang, bolehlah Itu bolehlah punya Kak izin Marius mandi tuh, Kak. lagi. Ah, Itu sudah punya ya? Kak Marius Kak. Saya tak berani tuh Kak. Itu punya Kak Marius soalnya Kak. Tapi lanjutannya belum nih. Cuman tuh Kak Marius tuh mandi. Kalau ada sumur di ladang Kak Marius, boleh kita menumpang mandi. Terus Kalau ada rambut yang panjang, boleh. boleh. Kalau ada rambut yang panjang, mari kita potong bersama ya. Nggak nyambung terakhirnya itu. Mari kita potong bersama-sama lagi gitu loh. Baik, Kak, balas pantunnya nih Kak. Oh, Kak Oh ya, Jadi, silakan. Kak Tio. Nah, balik ke Kak Bidin, nyambung. Gas Kak Jal. Kemiri tunggu. Rasanya enak, tak ada yang menahan. Tenang bermain bola. Ulangi Kak Jal. Kak Jal putus-putus, ulangi Kak Jal. Biar nyaring, Mbak, nyaring. Putus, ulangi loh. Kemiri tunggu 10 halaman. Nah, cakep. Rasanya enak, tak ada yang menahan. Cakep. Bermain bola, ayo bergerak, kembangkan jiwa. Oke, tepuk tangan dulu, kasih aplaus dulu. Tepuk tangan. Ya, baik. Saya juga ada pantun nih Kak. Oh ya, silakan Kak Rahmat. Silakan Kak Rahmat. Baik. Ini Kak Rahmat nih. Bunga mawar berwarna merah. Cakep. Cakep. Harum semerbak menyegarkan. Ya. Cakep. Walau kita berjauhan, kita pasti bertemu lagi. Ya. Apakah minum air kapuas ya? Ya, kebanyakan minum air kapuasa. Oh. Oke Kakak, waktunya sudah cukup. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita bersama lalu berdoa ya. Kita stop dulu. Oke, hidupkan kamera, on kamera. Kita putus. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Kak Alex, pimpin doa Kak, penutup. Siap. Terima kasih Kak Tio. Kakak-kakak, berakhir sudahlah pertemuan kita untuk hari ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan penjelasan dibersamai oleh Kak Fasil kita tentunya Kak Tio melekat menjadi pencerahan untuk kita untuk tugas selanjutnya. Hingga dari itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dikabulkan. Sekian, terima kasih Kak Tio. Oke, makasih Kak Alex. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya matikan rekamannya ya.